Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Pada hari ini bersama Gereja Semesta kita memperingati Santo Yohanes Bosco, seorang imam. Permenungan kita akan diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu ke kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, bacaan Injil hari ini menyajikan cerita di mana ketika Tuhan Yesus dan para muridnya tiba di seberang danau Galilea, dikisahkan bahwa di situ ada seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Betapa menderitanya orang yang kerasukan roh jahat ini, sebab tidak ada yang sanggup lagi untuk merawatnya. Ia dibiarkan begitu saja tanpa diperhatikan lagi. Melihat akan hal ini, Yesus pun menaruh belas kasihan kepadanya. Dan hal menakjubkan terjadi. Ketika seorang yang kerasukan roh jahat tersebut melihat Tuhan Yesus dari kejauhan, ia segera berlari menjumpai Yesus. Dan apa yang terjadi? Roh jahat yang merasuki orang tersebut sujud menyembah di hadapan Yesus dan berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi?" Sebuah pengakuan yang luar biasa terhadap regalitas dan kemahakuasaan Tuhan Yesus. Betapa dahsyat Allah yang kita imani, roh jahat pun mengakui kemahakuasaannya. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, melalui bacaan Injil hari ini Allah memperlihatkan betapa ia berbelas kasih. Ia menunjukkan cintanya yang teramat besar, lebih-lebih kepada orang-orang yang menderita, yang berada dalam situasi kegelapan dan dosa. Allah selalu menaruh belas kasih dan pengampunan, serta merentangkan tangan yang lebar untuk menerima kembali setiap pribadi pendosa yang mau berbalik kepada hangatnya dekapan kasih-Nya.
Gambaran seorang yang kerasukan roh jahat tadi mengajak kita sekalian untuk merefleksikan perjalanan iman kita. Terkadang tanpa kita sadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita senantiasa berjalan beriringan dengan aneka godaan dari si jahat. Banyak cara yang digunakan oleh roh jahat untuk membelenggu kita, yang kalau kita tidak hati-hati dalam menyikapinya, bisa saja kita terjatuh dalam perangkapnya dan menjadi tidak berdaya. Contohnya pengaruh dari cepatnya arus perkembangan teknologi digital. Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, berapa jam waktu yang kita habiskan dalam sehari untuk bermain dengan handphone kita? Entah itu sekadar untuk bermain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Dan mari kita bandingkan berapa jam dalam sehari kita habiskan untuk menata kehidupan rohani kita. Entah itu dengan mengikuti perayaan Ekaristi, doa-doa pribadi, ataupun kegiatan rohani lainnya. Adakah kita sungguh dengan bijak memanfaatkan waktu yang ada di tengah tantangan dunia saat ini untuk semakin memiliki iman yang kian mendalam dan tahan uji? Mari para sahabat yang terkasih, kita jujur pada diri kita sendiri dan membuka hati. Kita minta agar Tuhan semakin memurnikan niat-niat baik kita, dan sekiranya kita dimampukan untuk melakukan pertobatan hati dari hari ke hari. Semoga para sahabat yang terkasih kita dimampukan untuk mewujudkannya dalam terang iman akan Kristus Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.